Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 15 Februari. 1. Santo Claudius della Colombiere. Maria Margareta menerima pesan dari Yesus untuk membangun devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus dan menyebarkannya kepada seluruh gereja. Tetapi dia ragu-ragu untuk melaksanakan pesan ini, karena dia sendiri ragu akan kebenaran penglihatan-penglihatan yang dialaminya. Ia pun merasa diri tidak layak dan tidak sanggup untuk tugas mulia itu. Tetapi tatkala terjadi lagi sesuatu penglihatan lagi padanya, Yesus memberitahukan dia bahwa ia akan mengutus seorang imam yang saleh untuk membantu dan membimbingnya. Imam saleh itu adalah Pater Claudius della Colombiere S.J. Pada tahun 1675 Pater Claudius diangkat menjadi rektor rumah di Parai, di mana ada biara suster-suster visitasi. Claudius adalah seorang imam yang saleh hidupnya dan setia menjalankan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Di Parai dia menjalankan tugasnya sebagai bapa pengakuan bagi suster-suster visitasi. Disinilah Claudius bertemu dengan Suster Maria Margareta. Kepada Pater Claudius, Suster Margareta menceritakan semua penglihatan yang dialaminya. Claudius membenarkan semua penglihatan itu, karena terdapat suatu kesamaan dalam penglihatan-penglihatan religius. Maka tumbuhlah suatu persahabatan yang dalam dan suci antara Claudius dan Maria Margareta, sebagaimana yang terjadi antara Santo Fransiskus dan Santa Clara. Claudius sendiri akhirnya mempersembahkan dirinya secara utuh kepada hati Yesus yang Maha Kudus serta berjanji akan turut menjalankan pesan Yesus. Di Parai, Claudius hanya tinggal setahun. Pada tahun 1676, ia dipindahkan ke London, Inggris. Ketika itu agama Katolik dilarang menyebarkan ajarannya. Tetapi kemudian Claudius tetap yakin bahwa Yesus menyertainya dalam karyanya. Dengan gembira ia bekerja di antara orang-orang Katolik yang dihambat itu. Ia dengan tekun meneguhkan dan menghibur mereka serta mendorong mereka untuk menjalankan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Sesudah 3 tahun berkarya di London, ia ditangkap dan hendak dihukum mati. Tetapi dengan bantuan duta besar Perancis, Claudius dibebaskan dan dipulangkan ke Parai. Di sana ia meninggal dunia pada tanggal 15 Februari tahun 1682 dalam usia 41 tahun. 2 tahun kemudian yaitu pada tahun 1684. Khotbah-khotbah dan sejumlah tulisannya mengenai kebaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus diterbitkan dan disebarluaskan sebanyak 4 jilid. Tulisan-tulisan inilah yang menjadi sarana yang berpengaruh dalam menyebarkan devosi yang indah itu ke dalam seluruh dunia. 2. Santo Sigfridus. Uskup Sigfridus adalah seorang misionaris Inggris yang berkarya di Swedia. Ia berhasil mempertobatkan banyak orang kafir menjadi Kristen, termasuk Raja Olaf dari Swedia. Karena itu dia dihormati sebagai rasul bangsa Swedia. Karyanya menyebarkan iman Kristen meluas hingga ke Norwegia dan Denmark. Kisah tentang dirinya tidak banyak diketahui, bahkan kabur. Diceritakan bahwa sebelum ia menjadi misionaris di Swedia, ia sudah berkarya di York atau Glastonbury, Inggris. Kemudian setelah ditabiskan menjadi uskup, ia dikirim sebagai misionaris ke Norwegia, lalu ke Swedia. Di Swedia, ia mendirikan sebuah gereja di kota Faxjo. Kota Faxjo dijadikannya sebagai kota kediamannya dan pusat keuskupannya. Dari kota ini,
Ia mengelilingi seluruh wilayah Swedia untuk mewartakan iman Kristen. Pada tahun 1008, ia mempermandikan Raja Olaf di Husaby, tempat terjadinya banyak mukjizat. Sigfridus meninggal dunia pada tahun 1045. Santo Claudius de la Colombiere dan Santo Sigfridus, doakanlah kami. Kak Carla Channel.